Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor pergerakan chart di XAU USD khususnya. Pagi ini kita akan melihat potensi dan probabilitas yang mungkin bisa terjadi untuk satu hari ke depan. Dengan melihat histori yang ada, kita bisa lihat dulu di time frame kecil ya, time frame besar sorry ya, di time frame daily. Kalau kita lihat di sana ada candle dengan sumbu yang panjang, kemudian diikuti oleh candle merah yang cukup tebal dengan penolakan yang tipis, sehingga ini bisa menjadi petunjuk bahwa buyer atau trend buyer sudah mulai lemah di sana. Dibuktikan dengan dua penolakan, satu berubah warna, yang kedua mencoba kembali naik, namun demikian terhenti di sana, ditutup dengan posisi di level psikologisnya atau berada di resistennya sorry. Kemudian setelah itu diikuti oleh tekanan lagi ke bawah ya, sempat naik kemudian ditolak lagi dan ditutup dengan posisi momentum yang cukup besar, sehingga kemungkinan terbesar hari ini masih akan bergerak turun ya. Kalaupun bergerak turun bukan berarti kita bisa sell sewaktu-waktu, tetapi tetap kita butuhkan trigger yang tepat yang menjadi bagian dari sistem trading kita ya, menjadi bagian dari aturan main kita. Intinya ada kecenderungan masih akan turun, meskipun ini masih berada di wilayah retracement kecilnya ya. Kalau kita tarik garis dari tren naik kecil ini kemudian sempat turun, maka ini masih berada di wilayah retracement ya, sehingga tetap masih berpeluang memantul ke atas atau pullback kembali, masih terbuka sangat lebar ya. Namun demikian secara candlestick ya, secara candlestick ini masih cukup besar peluang sellnya, karena momentum yang besar yang sebelumnya bukan serta-merta tidak ada petunjuk, tapi ada petunjuk penolakan yang cukup panjang di atas ya. Di candle sebelumnya, di hari sebelumnya ada penolakan yang cukup panjang, bahkan diikuti dari beberapa hari sebelumnya, sehingga fokus kita sementara ke sell dengan tetap memperhatikan level-levelnya ya. Maka saya akan coba untuk berikan titiknya untuk kita menempatkan pending order kita. Yang pertama kita tempatkan di, kita lihat dulu levelnya. Di sini ada level psikologis. Kemudian di atas kita juga lihat di sini ada level psikologisnya. Kemudian level psikologis ini berdekatan dengan di atasnya lagi ini, sehingga cukup berisiko kita ambil di sini. Maka kita ambil yang lebih bawah nanti ya, kita ambil yang di bawah ini ya. Dasarnya apa di sana? Dasarnya karena kalau kita mengambil yang cukup jauh di sini, kita ambil buy stop terlalu jauh ya. Kemudian kalau kita ambil limit ini masih berpeluang untuk lanjut ke atas lagi, sehingga kita memutuskan untuk mengambil di atas level psikologis yang terdekat di sini. Maka buy stopnya di 1954 ya, nanti 194, buy stopnya di 1954.07. Kemudian karena tadi fokus kita ke sell ya, dan ini ada level psikologis di sini ya, cukup beresiko juga, maka kita bisa sebenarnya ambil di cukup jauh ya, kita menjauhi dari levelnya di situ, bisa di sini atau di sini ya. Nah, saya memutuskan ini untuk membuat ini sudah kita pasang di awal di 1940-an ya. Sell stop kita taruh di 1940-an, 1940.00
40. Oh sorry, 40.53 ya, kita taruh di sini untuk sell stopnya. Kemudian selanjutnya, oh sorry, kita bukan sell stop ya, karena ini sangat berbenturan dengan level yang sebelah kiri ada level ya, maka ini kita gunakan dulu koreksi, memanfaatkan koreksi dulu, sehingga bukan buy stop tapi buy limit di 19.40.53. Kemudian breakout di sana kita lihat, kalau kita taruh di levelnya di sini, ini masih berada di levelnya, maka kita turunkan di bawahnya ya, sehingga kita ambil untuk stopnya, kita dekatkan di sini ya, di bawah level kita ambil untuk breakoutnya ya, potensi untuk breakoutnya. Sell stop di 19.33.5087 1933.87. Nah, buy limit di atas ini untuk apa? Buy limit ini untuk manfaatkan koreksi saja ya, karena ada level ini tidak dipasang juga boleh, tidak pakai limit buy juga tidak masalah. Kita fokus ke sell di sini, sell stopnya di 19.33.87. Apakah nanti ada peluang di situ? Kalau peluang masih terbuka lebar, mengingat di range satu hari yang kemarin ini cukup panjang ya, hampir 4.000, sehingga peluang untuk sampai ke sana masih terbuka ya, kira-kira sampai di sini lah. Kalau ini kita tarik dari titik entry pertama, dari titik high-nya, maka potensi untuk bergerak ke bawah jauh lebih besar ya, sampai di level di sini ya, kira-kira sampai di level di sini ya. Namun demikian kita tidak ambil yang maksimumnya, kita ambil di atasnya. Kita menggunakan level di sini untuk memanfaatkan koreksi, bahkan ini bisa menjadi pertanda nanti, bisa menjadi petunjuk reversal ketika nanti ada tanda-tanda di sana. Diingat ini banyak sekali penolakan, di sana, maka saya lebih memutuskan untuk menentukan ini menjadi wilayah koreksi atau reversalnya yang lebih kuat, maka saya taruh buy limit di 19.16.94 ya, saya kasih lebih di atas untuk nanti ya memanfaatkan peluang yang lebih ya. Kalau kita di bawah belum tentu nanti sampai di situ, karena hanya ada 2 penolakan, sementara di atasnya banyak sekali penolakan. Kemudian yang di atas untuk buy-nya kita bisa lihat di situ, karena nanti kalau bergerak naik di sini ada level, dan kita coba ukur juga untuk retracement-nya. Retracement berada di area ini, sehingga kita bisa taruh koreksi ya. Saya tidak ambil yang tertinggi, saya ambil yang rendah di sini, yang lebih rendah. Kita bisa tentukan untuk limitnya di 1971 ini. Ini manfaatkan koreksi, sell limit di 1971.79. Selanjutnya ya, nanti ketika sudah bergerak dan ada turun sedikit koreksi lah, sudah lebih dari cukup dengan target kita lihat bagaimana tekanannya, bagaimana penolakan yang ada ketika mendekati levelnya ini. Ketika masih kuat tekanan ke atas, maka ini segera kita exit dan kita mengikuti tren yang ada, karena kalau nanti sudah lewat di area ini,
kemungkinan untuk bergerak naik masih terbuka sangat lebar sekali. Ini kita juga bandingkan dengan range harian yang sebelumnya, dan kalau kita taruh ke atas ini masih berpeluang menyentuh level psikologis di sini, sehingga di area ini kita bisa manfaatkan juga untuk koreksinya ya. Di area ini kita bisa manfaatkan untuk koreksinya ya, karena sangat kuat sekali. Ini jaraknya dari TNT pertama dan kedua cukup jauh, sehingga kita bisa manfaatkan koreksi di sini dengan sell limit di 1981.39. Simulasinya jangan lupa, ketika satu transaksi, satu pending sudah tersentuh, maka segera lakukan satu batasan resiko. Yang kedua, bisa antisipasi dengan pending order selanjutnya. Tentu dengan simulasi yang sudah terbiasa kita lakukan. Kalau kita terbiasa dengan menggunakan SL dan TP, maka pastikan TP dan SL-nya tidak terlalu dekat, sehingga tidak selalu tersentuh nanti stop loss-nya. Ya, untuk TP-nya silakan nanti menyesuaikan dengan yang menjadi target kita masing-masing, karena tiap orang tentu punya target yang berbeda, punya wilayah untuk kita menentukan berapa yang harus kita ambil juga berbeda, sehingga nanti kita kembalikan ke masing-masing trader ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit analisa ini. Ambil baiknya, ketika nanti tidak cocok dengan gaya trading kita, maka abaikan saja dan kembali pada gaya kita masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan pagi ini bisa memanfaatkan dengan baik. Hari ini bisa maksimum profit kita, bisa menjaga konsisten profit kita, dan terus bisa melakukan trading dengan baik dan bisa membantu orang lain untuk bisa lebih baik. Terima kasih, selamat pagi, salam profit dua arah.